Cerita romantis diari Sobat 7. Jalanan tol nampak makin pekat. Hanya tiang-tiang lampu temaram kuning penerang jalan menemani Ikrom dan kesedihannya. Derai air mata tak terasa menetes di pelupuk mata Ikrom. Bukan karena Azmi memarahi habis-habisan, tapi karena menangisi kebodohannya sendiri. Benar kata Azmi, aku yang bodoh. Benar kata Azmi, aku yang tidak punya nyali. Benar kata Azmi, aku tak punya keberanian untuk mendapatkanmu Aulia. Bayang-bayang kian memanjang, bersama laju mobil yang kini menyentuh kota bambu, Ngawi. Kadang ia menyalahkan nasib, mengapa ia tak bisa seutuh Azmi maupun Fadil sahabatnya. Mengapa ia ditakdirkan yatim piatu? Mengapa dia tak bisa mencicipi kasih sayang orang tua kandung sebagaimana orang lain? Iya, Ikrom hanya anak angkat di keluarga Kiai Toha. Ayah dan ibunya meninggal dunia saat Ikrom masih kecil. Ayahnya, Kiai Maulana, adalah adik kandung Kiai Toha. Ayah Ikrom, Gus Rohmat, meninggal dunia saat melakukan ibadah haji. Kala itu Ikrom masih berumur 1 tahun saat abahnya menunaikan ibadah haji. Ibunya membesarkan Ikrom seorang diri hingga usia 6 tahun sang ibunda menghadap sang Halik. Ibunya meninggal dunia selepas salat subuh. Lengkap masih mengenakan mukenahnya. Kiai Toha, kakak ayah Ikrom, mengambil Ikrom sebagai anak. Kebetulan saat itu Kiai Toha dan Umi Zainab belum memiliki putra padahal sudah 6 tahun menikah. Kehadiran Ikrom di keluarga Kiai Toha membawa banyak kebahagiaan. Kiai Toha dan Umi Zainab menganggap Ikrom sebagai anak kandung sendiri. Sampai akhirnya setahun kemudian lahirlah Maulana, anak kandung pertama dari Kiai Toha dan Umi Zainab. Lengkaplah kebahagiaan keluarga Kiai Toha. Tapi Ikrom tetaplah Ikrom, ia masih minder dengan segala keadaannya. Ia sadar betul posisinya di keluarganya, termasuk siapa yang berhak menjadi pewaris pondok Kiai Toha, tidak lain adalah Maulana. Dengan segala kekurangan yang melekat padanya, tentu Ikrom bukanlah tandingan Azmi maupun Fadil. Ikrom yang memang merasa tidak memiliki apa-apa, dan bukan siapa-siapa, tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan minder, berkebalikan dengan Azmi dan Fadil yang hangat dan pemberani. Tapi dalam masalah pelik, Ikromlah yang memiliki kesabaran tinggi. Jelas tidak lain tidak bukan karena hidupnya sudah teruji. Ditempa berbagai macam cobaan menjadikan Ikrom pria tabah, sabar, dan mudah mengalah. Segala keraguan yang ada di hati Ikrom, adalah bagaimana nanti jika ia ditolak oleh keluarga Aulia, pun bukan hal yang tidak mungkin, justru amat mungkin. Ikrom sadar betul siapa Aulia, Ning dari pondok besar, anak tunggal Kiai Somad dan Bu Nyai Karimah, bahkan membayangkan menyandingnya saja ia ngeri. Padahal jelas ia menaruh hati pada sosok tenang, kalem, dan keibuan itu. Bayangan Ikrom pun makin melantur. Bagaimana jika ada keajaiban pinangannya diterima? Apa yang dia berikan bagi Aulia? Pantaskah ia menyanding Ning Aulia yang karyanya menjadi buku bestseller nasional? Seorang pria biasa tanpa warisan tanpa harta seperti Ikrom, bisa tumbuh di balik nama besar Kiai Toha sudah lebih dari cukup. Pantaskah ia berharap lebih kali ini? Di teras kamar hotel, tinggallah Azmi dengan segala kebimbangannya. Antara marah dan kasihan bercampur menjadi satu. Azmi mengutuk kebodohan Ikrom. Tapi di satu sisi ia tahu persis apa yang dirasakan Ikrom. Hanya asap rokok yang menemaninya dalam kegundahannya.
bahkan Zahra sampai tidak berani mengganggunya. Setengah jam sudah keduanya diam tanpa suara. Zahra sengaja memberi ruang untuk Azmi untuk menenangkan hatinya. "Mas, wedang jahenya diminum dulu. Nanti Mas masuk angin kelamaan berdiri di situ." Zahra meletakkan secangkir wedang jahe di meja balkon. Azmi meraup kasar wajahnya, mematikan puntung rokoknya, segera duduk di kursi, sambil memberi kode Zahra untuk duduk di sampingnya. "Mas nggak apa-apa, Ikrom, Gus Ikrom, kenapa Mas?" Ikrom dapat tanda firasat, supaya menikahi Ning Aulia, tapi dianya takut. "Hah, Mas, Aulia kok nggak cerita apa-apa?" "Ya memang Aulianya nggak tahu apa-apa, mereka berdua nggak ada hubungan juga." Zahra terdiam. "Kan Abah Aulia sakit, Aulia diminta segera menikah, tapi nggak ada calon yang datang." "Hah, kok Ikrom tahu? Aku aja sahabatnya nggak tahu." "Mungkin Aulia tidak tega cerita ke kamu. Mungkin takut kamu masih dengan masalah yang di Bandung kemarin." Zahra menunduk sedih. "Kok jadi kamu yang sedih, Ning?" "Iya gimana Mas? Sahabatku punya masalah aku kok nggak peka. Aku juga belum menjenguk abahnya Aulia. Aku kok merasa nggak berguna. Apa aku telepon Aulia sekarang?" "Nggak usah, kasihan Aulia. Tambah bingung nanti." "Terus Ikrom dapat firasat gimana Mas?" "Ya gitu, panjang ceritanya, yang jelas tandanya udah jelas banget, tapi syaratnya harus sebelum matahari terbit." "Ya Allah Mas." Zahra melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 23.30. "Terus gimana Mas?" Zahra ikut panik. "Ya semua tergantung Ikrom, yang mau ngelamar dia, yang pusing aku." Azmi kembali mengeluh. "Iya bujukinlah Mas." "Wegah, nggak mau. Kadung cegek aku, nggak mau. Terlanjur kesal aku." "Lah kenapa Mas? Bayangin toh Nduk. Aku sudah bilang, aku tak batal bulan madu ke Karimun Jawa. Kita balik ke Pati sekarang juga. Janjian sama dia, tak temenin ngelamar Aulia." "Lah kok dia ragu? Takut bingung gak jelas. Sing ngene lah sing ngunu lah. Kakean alasan. Yang inilah yang itu kebanyakan alasan." "Ya udah, tak sumpahin jadi bujang lapuk sekalian, biar tahu rasa." "Ya Allah Mas. Nauzubillahi min zalik. Gimana toh Mas? Teman sendiri kok disumpahin." "Lah kadung sebel aku. Kurang apa cobak aku? Mau bulan madu sama istriku aja aku rela diganggu. Kok dia malah bulet, ruwet." Azmi setengah membentak. Zahra sontak kaget. "Ya sabar Thomas ganteng. Jangan marah, nanti gantengnya hilang." Zahra mencoba mencairkan suasana. "Nggak mempan dirayu ini, loh. Kok gitu? Biarin, mangkel aku, sebel." Zahra berdiri dan menjatuhkan diri di pangkuan Azmi. "Sebel ya sebel, tapi jangan lama-lama, aku takut kalau Mas marah." Azmi menarik nafas gusar. "Kalau kamu gini ya aku tambah sebel." "Loh kok tambah sebel?" "Ya ingat kalau harusnya ini aku lagi dapat jackpot, malah diganggu Ikrom." Nanti tak ganti 3 kali lipat Mas." Serius?" Azmi berbinar. Kok kamu genit? Lah apa nggak mau?" "Ya mau, ya senang." "Iya tapi ada syaratnya." "Apa?" "Hubungi Mas Ikrom, bujuk dia Mas." "Ogah, biar belajar mikir, masak hidupnya sendiri kok nggak dipikir." "Ayolah Mas, kali ini dia harus mencoba mengambil keputusannya sendiri. Kalau dia nggak telepon Mas nggak akan ngehubungi duluan." "Maas." Zahra nampak memelas tak berselang lama. HP Azmi menyala, tanda satu panggilan masuk kembali datang. Drur, HP Azmi kembali bergetar, nama Ikrom terpampang kembali. "Tuh Mas. Mas Ikrom telepon, diangkat dulu." "Enggak, tadi katanya kalau Mas Ikrom nelpon duluan baru mau angkat." "Enggak, masih marah aku,
Ayolah mas, nanti tak tambahin bonusnya. Terpaksa Asmi menuruti istrinya. Kalau nggak kamu yang nyuruh, nggak tak angkat itu telepon. Asmi mencebik seraya mengangkat teleponnya. Suara bergetar dari ujung telepon terdengar samar. Halo, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Piye, sudah siap embujang seumur hidup?